Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat beriman yang dirahmati Allah. Saat ini, bumi yang kita huni telah berusia miliaran tahun. Namun siapa sangka ternyata ada makhluk lain yang menghuni bumi sebelum Nabi Adam. Menurut para ahli tafsir, bumi telah dihuni oleh beberapa makhluk. Mengenai penciptaan Adam, para cendekiawan Muslim percaya bahwa Adam dan Hawa diciptakan di surga dan kemudian dipaksa ke bumi setelah mereka melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memakan buah terlarang yang bernama buah khuldi. Akhirnya, keturunan mereka memenuhi populasi bumi dan dimulailah perjalanan kehidupan manusia. Menurut para ahli, ketika bumi berusia 8.000 tahun, saat itu bumi masih kosong. Namun saat itu Allah sudah menciptakan biji sawi putih dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seekor burung bernama Tabirunasar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, "Hai unggas Tabirunasar, makanlah olehmu biji sawi itu. Apabila habis biji sawi itu, engkau akan kumatikan." Sang unggas pun memakan biji-bijian itu satu persatu. Namun, sang unggas mengatur cara makannya. Pertama, sehari satu biji yang dimakan. Setelah semakin berkurang, maka biji sawi tersebut dimakannya hanya satu biji sebulan. Biji sawi itu semakin berkurang saja. Saking takutnya menghadapi kematian, sang unggas hanya memakan satu biji dalam setahun. Namun, akhirnya habislah biji-biji sawi itu. Tabirunasar pun akhirnya menjumpai kematiannya. Setelah kematian Tabirunasar, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk lain sebagai penghuni bumi, yaitu 70 orang laki-laki. Namun tidak diciptakan secara serentak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan satu persatu Allah menciptakannya. Apabila seorang yang meninggal, maka langsung diciptakan yang lainnya. Masing-masing dari mereka berumur 70.000 tahun. Dikisahkan, setahun pada masa itu sama dengan 1000 tahun pada masa sekarang. Setelah kematian 70 lelaki itu, kemudian Allah menciptakan jin. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Rahman ayat 15, yang artinya, dan Dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap. Sebagian dari jin-jin itu ada yang berkaki 4, berkaki 2, dan ada yang terbang. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus salah satu seorang di antara mereka yang bernama Yusuf untuk memberikan pengajaran ilmu dan syariat agama. Namun, jin-jin itu banyak yang mendustakan ajaran-ajaran tersebut dan akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mematikan semuanya. Penghuni bumi berikutnya adalah suatu makhluk yang berpasangan. Rupanya seperti binatang dan keluar dari dalam neraka. Binatang itu pun beranak dan anaknya dinamakan dengan Azazil. Setelah cukup besar, Azazil mulai melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 1000 tahun. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya ke langit pertama. Selama 1000 tahun di langit pertama, ia tetap tekun beribadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkannya sayap yang terbuat dari manikan berwarna hijau. Atas izin Allah maka terbanglah ia ke langit kedua. 1000 tahun lamanya pula ia beribadah. Demikianlah, pada tiap-tiap lapisan langit ia beribadah selama 1000 tahun lamanya hingga ke lapisan langit ketujuh. Semenjak makhluk Azazil diangkat Allah ke langit, di bumi saat itu sudah ada penghuni lainnya yang berasal dari bangsa jin bernama Jana. Hidup hingga 70.000 tahun lamanya hingga lahir anak cucunya. Menurut ahli tafsir yang lain, 18.000 tahun mereka mendiami bumi, kemudian mereka menjadi sombong dan kufur. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mematikan Jana. Sebagai gantinya adalah Banul Jana. Ia mendiami bumi selama 18.000 tahun lamanya hingga akhirnya ia juga dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, di atas langit sana, Azazil bersama para malaikat masih khusyuk beribadah. Azazil menjadi penghulu para malaikat selama 7.000 tahun lamanya dalam beribadah. Hingga pada satu waktu, Azazil mengajukan suatu permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azazil berkata, "Ya Tuhanku,
7.000 tahun hambamu ini berbuat kebaikan padamu dalam 7 lapis langit ini. Jikalau dianugerahkan olehmu, hambamu mohon hendak turun ke bawah ke langit ke-6, berbuat kebaikan kepadamu. Pergilah engkau, tegas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turunlah Azazil atau iblis itu bersama 700 malaikat pengiringnya ke langit ke-6. Setelah merasa cukup, ia pun memohon izin lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diturunkan ke langit ke-5. Di langit ke-5 pun ia memohon diturunkan ke langit yang di bawahnya dan demikian seterusnya hingga sampai mereka di langit dunia. Di langit dunia, Azazil atau iblis mengajukan suatu permohonan pula, "Ya Tuhanku, hambamu hendak memohon turun ke bumi dengan para malaikat. Bahwasanya hambamu hendak beribadah kepadamu di bumi itu. Ya Tuhanku, betapa Banul Jannah telah banyak berbuat kerusakan di muka bumi. Anugerahkanlah atas hambamu ini bersama para malaikat berbuat kebaikan kehadiratmu di muka bumi itu." Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan permohonan Azazil itu. Diturunkanlah ia bersama 700 malaikat yang mengiringnya untuk beribadah di muka bumi, setelah sebelumnya Banul Jannah dimatikan karena banyak berbuat kerusakan. Setelah 8.000 tahun lamanya beribadah, iblis mencoba mengungkapkan isi hatinya bahwa di muka bumi inilah ia begitu betah dan tidak ada tempat lain yang membuatnya betah seperti ini. Saat iblis bernama Azazil itu betah dan terus beribadah di bumi, maka Allah memberikan pengumuman bahwa Allah akan menciptakan khalifah di bumi bernama Adam. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30, yang artinya, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi." Mendengar firman tersebut, iblis menjadi berduka karena perasaan dengkinya. Para malaikat pun bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai siapa yang akan menjadi khalifah itu. "Adam namanya," jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30, yang artinya, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang engkau tidak ketahui." Iblis yang merasa sudah lama di bumi pun hatinya dengki atas akan diciptakannya Nabi Adam. Sehingga sejak saat itulah iblis berjanji akan memusuhi anak Adam hingga sekarang. Wallahu a'lam bishawab.